bicara sampai jam 12, jangan takut ya. Oke, tadi kita sudah dengar dari rekan saya, Ibu Odi dan Ibu Helen yang sudah sharing dengan sangat luar biasa. Nanti saya juga akan sedikit sharing pengalaman saya sejak agak muda, walaupun sekarang masih juga muda ya. Tapi kita kalau lihat daripada gathering kita pada hari ini, saya dari tadi melihat ruangan yang suasana udah makin panas, makin hangat ya. Sengaja kami buat acara ini karena kita dari background yang berbeda, ada yang dari city bankers, ada yang dari pengusaha, saya sendiri mungkin backgroundnya lebih banyak dari executive side. Jadi makanya malam hari ini kita mengatakan ini adalah gathering dari para eksekutif dan para entrepreneurs. Tapi dari gathering ini kita akan mengambil satu tema pada malam hari ini. Temanya adalah you have the freedom to choose your future. Anda mempunyai kebebasan untuk memilih masa depan Anda. So, stay tuned. Jadi kalau kita lihat daripada tema hari ini, kita sebenarnya tahu dan banyak orang tahu bahwa masa depan kita memang ada di tangan kita, ya. Tetapi nanti kita akan lihat juga di dalam sharing kita ini, saya ini, apakah itu relevan untuk banyak orang atau hanya orang-orang tertentu yang memakai kebebasan itu using your freedom to choose your future. Nah, kalau Anda tadi melihat, saya sengaja membuat profil saya ini agak short, tidak terlalu banyak embel-embel, tetapi suffice to say, saya memang cukup lama di corporate world. Jadi dari tahun 86, jangan ya, saya belum lahir. Saya waktu itu diangkat sebagai managing director sebuah perusahaan nasional. Jadi my executive career started dimulai dari tahun 86 ya. 2 tahun kemudian di perusahaan yang sama saya diangkat menjadi president director. Jadi dari tahun 88 saya sudah menduduki top position di dalam satu perusahaan. Lalu seperti tadi Ibu Helen mengatakan, dengan berjalannya karir itu, aduh nggak tahu deh ya, listed tiba-tiba ada majalah top 100 eksekutif, saya juga nggak pernah lihat, tiba-tiba orang bilang, lu tahu nggak nama lu ada di situ? Hah? Really? Jadi itu sebenarnya top 100 eksekutif itu dilihat dari income ya. Pada saat itu saya ranknya sih nggak bagus-bagus amat, tapi ya masih dalam top 100 gitu ya. Itu beberapa tahun, I think it's di awal tahun 90-an. Lalu juga tiba-tiba lagi listed sebagai 50 most powerful women. Jadi kalau Google itu bisa keluar, saya persis mendapat peringkat 50 ya. Apa sih itu? I don't know. Benar, saya nggak tahu apa itu maksudnya, saya juga nggak tahu apa itu gunanya, apa itu menambah nilai buat masa depan saya. To me, to be honest, secara jujur, buat saya itu hanya ya survei dari company ya, mau jual majalahnya, udah nggak ada lagi bahan, ya udah, kita cari top 100 eksekutif siapa sih? Ya kalau sekarang rada ngeri, kita ditaruh di top 100 eksekutif. Betul Pak, dari pajak udah lihat wow gitu ya. Itu tapi di tahun 90-an ya, jadi saya nggak punya kekhawatiran sekarang. Nah, jadi pendek kata adalah perjalanan saya itu memang banyak di sebagai top eksekutif. Dan bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang duduk di jenjang eksekutif, tahu lah ya, the time is not our time. Ya, kita terus bekerja siang malam, apalagi sekarang dengan gadget yang begitu canggih. Betul-betul saya merasa kita kerjanya itu 24/7. Jadi bukan 7-Eleven ya, tapi 24/7. Kita nggak punya waktu, kita bekerja. Kita terus cari, nggak tahu apa yang dicari padahal loh. To be honest, kalau sekarang ditanya apa sih yang dicari pada saat itu, nggak tahu. Posisi udah ada, ya dengan posisi yang ada tentu diimbangi dengan income yang cukup lah, ya bahkan bagus sekali ya. Semua mobil apa sudah tersedia dari perusahaan, kita nggak pernah harus khawatir ya, pokoknya keren deh, mobilnya selalu Volvo gitu kan, supir apa semua udah tersedia. Tapi kita kerja terus. Lalu saya merasa orang yang tidak terlalu ambisius menurut saya, walaupun orang-orang kalau lihat saya, gila ya lu ambisius banget. Masa sih?
perasaan waktu ambisius itu waktu sekolah. Waktu sekolah bener ambisius banget, saya harus juara 1. Goal saya kepada orang tua saya, ini mic-nya boleh tuker nggak ya? Jadi dari sekolah itu saya mesti dapat juara 1, saya mesti dapat juara 1. Tapi begitu udah masuk ke dalam bisnis atau sebagai di corporate, saya rasanya nggak pernah harus mengejar. Tidak pernah terpikir itu saya dalam usia begitu muda sudah menduduki posisi puncak. Tidak pernah terpikir dan tidak pernah ambitious untuk ke sana. Ya setiap saya bekerja, saya hanya gini, I want to give the company the best that I can give the company. Itu aja. Jadi selalu tahun demi tahun dikasih target atau enggak, saya yang fight sendiri mau target lebih besar, mau ini mau itu. Nah jadi kembali lagi, ya itulah terus rat race kata orang ya, wah terus nggak berhenti membesarkan bisnis bos, yang mengelola uang bos. Sampai kadang-kadang kita sendiri mikir, duit gua diapain ya? Gak pernah terpikir, karena yang kita terus fokus itu adalah bisnis bos kita. Karena memang kita sebagai karyawan, top executive is just a title, ya ujung-ujungnya tetap pada sebagai karyawan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan berjalannya waktu, ya setelah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, betul-betul dalam top of my career. Ya, saya beruntung sekali di dalam perjalanan karir saya banyak sekali bertemu, berdiskusi, berinteraksi dengan orang-orang hebat. Ya, saya karena again sebagai top eksekutif, saya sering tuh dikirim ada seminar apa, pergi gitu kan. Ada ketemu sama CEO siapa, yuk saya pergi. Jadi banyak sekali saya bertemu dengan orang-orang hebat. Dan pada saat itu juga saya senang sekali membaca, jadi saya banyak sekali membaca buku. Yang membaca buku basically untuk pengetahuan sendiri, pengembangan diri sendiri. Dan kalau waktu itu saya duduk di seminar mendengarkan si speaker mau bicara, saya tuh ngiler, tahu ngiler? Drooling ya. Artinya, aduh kapan ya saya bisa bicara seperti dia? Kok dia punya sih bahan untuk cerita begitu banyak? Ya, jadi dengan itu saya pacu diri saya setiap bulan harus baca 1 buku. Ya, 1 buku. Padahal waktu itu ada salah satu anak buah saya ingat banget. Pada saat saya cerita begitu dia bilang, "Mem, itu mah nggak keren. Saya seminggu baca 1. Ya, lu kan single. Saya kerja terus punya anak, punya suami gitu kan, masih harus baca buku. Dan saya baca buku, tidak hanya saya baca loh. Saya actually summarize yang saya baca, ya. Jadi di perpustakaan saya di rumah itu banyak. Jadi teman-teman yang malas baca, Van, gue minta aja summary lu, enak aja bacanya sendiri gitu kan. Karena kalau saya bikin summary dari buku yang saya udah baca, saya mengerti waktu saya buat itu summary. Kalau saya baca, kalau orang yang membaca summary saya dia belum tentu ngerti konteksnya. Nah, jadi waktu itu saya banyak berbicara, berkoneksi, berinteraksi dengan orang-orang yang hebat, yang membuat banyak impact di dalam hidup saya. Lalu saya ingat banyak yang saya pelajari dan banyak seminar yang saya hadiri, termasuk Anthony Robbins. Saya masih ingat waktu itu di Sydney, saya lupa tahunnya, anak saya waktu itu juga sudah di Perth. Saya sama anak saya mengikuti Anthony Robbins, ya, sampai kita walk on the fire segala macam, itu saya juga ikut. Nah, banyak buku yang dibaca, banyak mendengar seminar, banyak yang masuk sini, agak diregister sini, tapi remains a theory. Ya, kadang-kadang kita baca, kita tahu, kita dengar, wah kita termotivasi, terus pulang, kita lupa lagi karena kita kembali lagi ke rat race. Ya kan, wah doing business, membesarkan bisnis dan sebagainya. Saya sampai suatu saat itu kerja di Singapura, setiap minggu saya harus ke Singapura, 3 hari di Singapura, selebihnya di Jakarta. Setiap minggu, Bapak Ibu sekalian, bayangkan. Nah, kembali lagi tadi, waktu saya berinteraksi dengan orang-orang yang pintar ini, ada satu yang make satu statement di dalam satu waktu itu yang betul-betul untuk saya itu sesuatu alarm system yang dia taruh di kepala saya, yang hari ini saya mau sharing juga dengan Bapak Ibu sekalian. Dia bilang begini, Vivian, you tuh akan mau bekerja sampai kapan? Dia tanya, ya. When do you want to stop working?
pada saat itu I was like in my 30s kali ya, berumur 30, jawabannya udah bisa dibayangkan dong. Oh, I will work as long as I have good health. Saya akan terus bekerja selama saya diberkati dengan kesehatan. Terus dia lihat ke saya, really? Yeah, why not? Begitu kan? Terus dia ngomong begini sama saya, Vivian, dia bilang, at one point in time in your life, you mesti ada satu prinsip, bahwa you work because you want to, not because you have to. You work because you want to, and not because you have to. Jadi dia mengatakan kepada saya, pada suatu saat di dalam kehidupan kita, kita harus berpikir, kita bekerja karena kita mau bekerja, bukan karena kita harus bekerja. Bisa dimengerti ya? Wah, waktu dia bicara begitu, itu nancep kok kata orang sekarang. Nancep di saya. I work because I want to and not because I have to. Catat saya. Masuk di sini. Tapi kembali lagi, after that balik lagi kan ke rutinitas kita. Wah, kejar-kejaran. Tapi karena ada buku yang dibaca, ada yang ini, kalau ini yang ini, alarm system. Akhirnya saya juga tanya, dulu tuh ya gak punya waktu untuk tanya diri saya, sebenarnya apa sih yang lu cari? Sebenarnya mau apa sih di dalam karir ini? Apa nih ujung-ujungnya nih apa? Kalau kita dulu di karyawan ya, secara hukum, secara de jure kata orang, di Indonesia usia 55 sebagai karyawan ya, mau eksekutif kayak mau rank and file tetap sama. Pada saat you reach 55, secara hukum you itu pensiun. Betul nggak? Jelek-jelek juga saya udah pas 55 nih. Ya jadi itu kalau kita sebagai karyawan ini tuh udah, that is our timeline. Kalau di pemerintahan ya udah bye bye, that's it. Oke, kalau di private, kebetulan saya kerja di private companies ya. Jadi kalau di private itu ya udah you bisa terus bekerja kalau memang perusahaan menganggap you masih bisa dibutuhkan, tenaganya masih bisa dipakai. But then you are on contract year on year on year. Betul nggak? Jadi setelah 55 saya dipanggil, dia bilang, Ibu Vivian, sekarang you sudah harus on a yearly contract. Terus I look at him like, emangnya gue butuh ya? Ya tapi memang that's the reality of life, ya kan? Nah, jadi kalau di private sector, you mungkin masih terus bisa bekerja kalau memang kita prestasi kita baik, tetapi masih kontrak setahun demi setahun. Wah, kita pun masih banting tulang untuk begitu. Pernah bertanya nggak kepada diri sendiri, where does it end? Sampai kapan you mau setahun? Setiap approaching tahun udah mau habis, deg-degan nggak? Diperpanjang nggak ya? What if tidak diperpanjang? Pernah nggak terpikir? Untuk saya sekarang kalau saya lihat, pension is only a state of mind. Pension itu hanya satu status di dalam kepala kita. Sebetulnya you bisa terus keep on going. Hanya change of roles. Ya, mungkin berubah fungsi, berubah roles kita. Tapi kembali lagi, pernah nggak terpikir, what if satu hari kita harus pensiun? Saya pakai quote and quote karena saya udah pas 55, jadi secara de jure saya kalau di karyawan ini udah pensiun, ya. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu tuh pernah terpikir nggak? Lalu saya juga mulai melihat di sekeliling kita, di sekeliling saya, mulai membaca hasil-hasil survei dari US, dari mana yang mengatakan dari top 100 graduates in the USA, top graduates loh, jadi berarti bukan yang ece-ece ya, itu less than 10% of them yang pada saat umur 40-50 itu
mencapai financial freedom. Less than 10%, benar lagi dia. Less than 10%. Itu angka yang sangat rendah. What happened to the rest? Yang lainnya bagaimana? Ya ada yang financially begitu-begitu aja, nggak kesana nggak kemari. Ada yang financially bankrupt. Ada yang ya udah mungkin nggak kerja, nggak ada kerjaan. Ada yang juga udah rest in peace. Ya, tapi yang jelas itu adalah less than 10%, kurang dari 10% dari mereka yang mencapai financial freedom. Jadi pertanyaannya adalah, mereka orang-orang pintar loh, top graduates di USA. Kok bisa ya mereka itu financially tidak independen pada saat mereka reach usia 40-50 tahun? Lalu saya mulai melihat lagi orang-orang di sekitar saya yang udah so-called pensiun. Banyak dari mereka yang saya lihat mengadjust lifestyle mereka. Itu kayaknya secara psikologis pada saat income kita stop, walaupun mungkin dalam masa kerja udah banyak tabungan ya, tapi mau nggak mau secara psikologis kita takut nggak kalau kita punya income udah nggak ada, ya kita rasanya takut nggak untuk spend kita punya uang, rada-rada takut loh. Jadi yang bisa kita spend adalah hasil investasi yang dihasilkan oleh tabungan kita, betul kan? Jadi kalau Anda udah banyak tabungannya, ya interest yang Anda peroleh atau hasil investasi yang Anda peroleh itulah yang bisa Anda pakai setiap hari untuk hidup dan enjoy your life. Ya, jadi banyak orang-orang yang saya lihat itu setelah retirement, so-called pensiun, mereka harus adjust their lifestyle. Nah, dengan berjalannya karir yang terus, I was always on the top of the ladder ya, selalu di situ. Saya mulai berpikir, satu hari kalau saya terus bekerja begini, akan happen kayak apa kalau itu terjadi? Saya terus langsung, satu Vivian yang tanya, satu Vivian juga jawab, I do not want to adjust my lifestyle. Saya tidak mau. Dulu saya suka sharing sama teman-teman ya. Saya mengatakan selalu, aduh kalau muda-muda gak usah cruising. Cruising itu nanti aja kalau kita udah tua, when we have a lot of time. Tapi teman-teman tahu loh, cruising itu gak murah, mahal. Jadi sekarang saya baru realize apa yang saya bicarakan gitu ya. Mau cruising ya terus harus ada uang. Jadi saya terus mulai bertanya, kalau saya udah pensiun, income udah gak ada, apakah masih bisa saya pergi cruising? Ya. Terus kedua, saya orang yang ya mau dibilang suka branded ya suka, walaupun I don't think I'm on the top gitu. Tapi ya namanya wanita ya, kita kan suka ya Bu ya. Suka lah, saya itu hobinya apa? Jewelry. Saya suka jewelry, ya bukan yang beli yang 5 karat, 10 karat, saya nggak mampu kali ya. Tapi I love jewelry. Terus kalau bilang branded, ya saya juga nggak pakai Hermes yang kemarin dijual berapa? 50 miliar apa berapa? 35, whatever lah ya. 5 miliar mungkin ya, saya pikir aduh kok ridiculous banget bawa tas itu 5 miliar. Aduh mendingan gue bawa apartemen kali ya. Tapi saya juga suka yang branded, ya kan? Berawal dari ya Louis Vuitton, terus naik dikit ke Chanel gitu ya. Ya kalau Hermes enggak lah kayaknya lah ya. Ya 1-2 mungkin boleh lah Bu, tapi bukan yang miliar-miliaran punya Hermes ya. Yang cuma dibawa karena saya mau colornya orange, green, pink gitu-gitu kan. Wah kalau ke Paris itu orang Indonesia berbondong-bondong semua ke tas Hermes. That's not me lah. Tapi saya suka. Ya, saya suka branded, ngaku dosa. Lalu saya bertanya lagi, pada suatu saat, waktu saya pensiun, saya masih bisa nggak ya beli branded bags? Atau belinya branded yang second layer, Coach, gitu kan? Itu juga branded, ya tapi ya tidak selevelnya Louis Vuitton lah ya. Lalu yang ketiga, 2 anak saya tinggal di Australia, Sydney to be exact. Terus kalau saya mau nengok mereka, apakah saya harus, hey guys, I'm coming, kirim tiket dong?
saya bilang, "Hi guys, I'm coming. Book ya, 2 Michelin star. Let's have dinner." Gitu kan? Saya juga suka makan soalnya. Jadi pada saat itu saya mulai berpikir nih. Lalu saya mulai juga lihat orang-orang yang udah tua, yang maksudnya tidak punya financial freedom, yang kalau orang dulu kan anak is the insurance policy ya. Anak kita sekarang mana bisa dianggap polis asuransi ya. Gak bisa ya. Dia udah bagus kalau datang, "Hi mom, you let's have a dinner," gitu kan. Bisa-bisa ntar, "Hey mom, jangan tinggal di rumah kita." Enggak lah ya, untuk anak saya nggak kayak begitu. Tapi ya kita dengar-dengar cerita banyak yang begitu. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa lagi mengandalkan anak untuk masa tua kita. Jadi saya selalu berpikir alangkah bangganya saya kalau pergi ke Sydney gitu, saya bilang sama anak saya, "Yuk, kamu book dong." Karena di Sydney itu kalau yang top restoran susah untuk booking ya. Jadi saya hari Senin mau berangkat ke Sydney 2 minggu lalu, saya bilang, "Hi guys, I'm coming. Tolong ya book the best restaurant karena lama." Jadi anak saya langsung, wah Google kan, "Mama mau yang mana, mau gini. Nah itu kan kebanggaan. Jadi pada saat itu kita mulai mikir, lalu saya mengatakan pada diri sendiri, saya tidak ingin merubah lifestyle saya pada saat saya memasuki yang orang bilang itu pensiun. Artinya saya tidak mau atau saya mau memaintain lifestyle yang saya ada sekarang. Saya tidak ingin seperti teman-teman yang kalau dulu naiknya Garuda, SQ, sekarang mesti go budget airline. Nggak mau saya. Ya, sombong ya? Nggak sih. Cuman biasanya kalau ada freedom untuk choose, ya kita choose-nya yang bagus dong, betul ya? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya saya begitulah. Jadi saya pikir kalau dari dulu corporate selalu fly-nya SQ. Kemana-mana, jadi kalau Anda pergi ke SQ, naik SQ, terutama di dalam business class, nah itu ketemu deh tuh, si banker A, si banker B, si B. Jadi kita kalau jokingnya, ya pertemuan kita itu adalah Changi Airport and S3 business class. Selalu begini kita ngomongnya. Ya, nah terus kalau pada suatu saat kita pensiun, do I really have to go budget airline? Ngantri gitu kan. Sekarang nggak mau ngantri, ya kan. Keluarin aja kita punya PPS Singapore Airline. Iya, buat travel ekonomi juga langsung check-innya kalau perlu di first class. Ya, karena saya punya solitaire. Untuk tahu solitaire? Itu yang the top dari KrisFlyer ya. Jadi kemarin ini kalau ikut tour ya, orang-orang bilang gini. Saya lihat, oh kan kadang-kadang nggak naik SQ tapi naik yang Star Alliance ya. Ya udah saya lihat, wah panjang, Mam udah nggak usah ngantri Mam. Kucuk. Langsung saya pergi ke business class. Semua orang toel tour leader. Gue juga punya KrisFlyer. Terus tour leadernya bilang gini, "Maaf ibu punya kan biru, si ibu itu punya gold, BPS, dia nggak ngerti." Cuma dia sebel ngeliatin saya, "Kenapa dia bisa check-in di business class?" Nah itulah, ya. Jadi itu yang mau saya maintain lifestyle saya seperti itu. Jadi sekarang kalau sama anak-anak dia udah tahu tuh. Kadang-kadang begitu sampai ke Sydney Airport, "Hey guys, I'm having breakfast at Singapore Airlines Lounge." Foto, jepret. Wow, gitu kan. Itu lifestyle yang saya inginkan. Maka saya ingat lagi kan teman saya yang cerita itu, "I work because I want to and not because I have to." Lalu ingat lagi, I have the freedom to decide atau to choose masa depan saya mau kayak apa nih. Nah teman-teman, jadi di dalam puncak karir saya, di mana saya pada saat itu earning dollars, ya. Kalau tadi Ibu Helen cerita, gila, apa US dollar dari 2.000 jadi 15.000. Saya pada saat itu earning dollars. Jadi I was like, hey, nggak ada problem buat saya, gitu kan? Nah tapi Bapak Ibu sekalian, pada saat itu saya betul-betul duduk mikir, kalau si Stephen Covey bilang with the end in mind, apa sih yang saya cari? Karena usia tidak bisa dipungkiri, makin tahun makin bertambah. Ini kalau perjalanan dulu udah 55 jauh ya, tapi kan
year by year you getting closer and closer to 55, betul kan? Nah, jadi pada saat itu saya stop and think, lalu saya pikir, oke, sekarang income dolar masuk di dalam top 100 executives with all the benefits of the corporate world, mobil, gadget itu pertama kalau pokoknya gadget apa yang paling baru kita selalu dapat. Mau nggak bilang tuh ganti gadget dulu, gua nggak tahu udah pokoknya dari secretary kasih. Bu, tukar. Karena masih bagus, jangan tukar. Mau apa lagi? Ya, tetapi kembali lagi karena saya berpikir saya tahu apa yang saya mau. Dengan juga bertambahnya usia. Akhirnya saya memutuskan at the turn of the millennium, tepatnya tahun 1999, saya memutuskan untuk menanggalkan, kalau ini buka-bukaan, corporate jas. Jadi saya biasanya nggak terlalu suka pakai jas nih, kalau udah nggak di corporate ya gerah kayaknya. Tapi ya udah deh, karena hari ini ada VVIP semua ya Bapak Ibu sekalian, kita pakai jas lagi. Saya mau menanggalkan jas eksekutif saya. Lalu saya mau tadi pindah kuadran. Seperti tadi Ibu Odi cerita, orang tua saya juga bukan pengusaha, walaupun tapi akhirnya menjadi pengusaha. Tapi awal karirnya beliau itu juga staff accounting, kerja sampai akhirnya bisa punya modal untuk mendirikan pabrik. Tetapi prinsip papi itu waktu mendidik saya adalah sekolah yang bagus. Dapat hasil bagus, dapat kerjaan bagus. Persis seperti yang Robert Kiyosaki bicara di dalam bukunya. Rich Dad, Poor Dad. Sama persis. Ya itulah yang saya kejar dari dulu. Ya kan, sekolah. Sampai pada saat saya SMP, saya udah tahu tuh saya mau sekolah di University of New South Wales. Itu Vivian pada saat umur 15-14 tahun itu sudah mimpi. Dan membuat goal bahwa saya harus kuliah di Sydney, masuk ke University of New South Wales. That was my dream. Ya, akhirnya saya terrealisasi, akhirnya masuk ke New South Wales Uni dan lulus dari sana. Jadi saya bukan dari keluarga, jadi papi itu walaupun pengusaha tapi nggak pernah bilang mesti dagang. Jadi pada saat saya membuat keputusan itu, saya sendiri bingung mau masuk bisnis apa ya. Oke, maybe I can go into consulting. Ya, karena ya sebagai top 100 eksekutif lumayan lah orang kenal siapa itu saya saat itu ya. Kalau Anda Google nama saya juga kayaknya muncul gitu kan. Ya mungkin udah jadi konsultan deh, marketing atau ya lebih banyak di marketing or management gitu kan. Tetapi pilih, ya kan, the rest kan udah history kan, soalnya Anda udah tahu saya kemana. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan Prudential di tahun 2000. Ya, jadi tahun 2000 saya bergabung dengan Prudential. Nah, kalau sekarang kita kilas balik, ya 17 years on, gitu kan, kita kilas balik. Saya melihat lagi apa yang saya putuskan pada saat itu, using my freedom to choose my future, ya. Rasanya decision yang saya buat pada tahun 1999 bergabung di Prudential di tahun 2000 was a great decision. Betul-betul was a great decision. Pada saat itu nggak tahu. Pada saat itu cuma pikir bisa lah ya mungkin kalau dapat income-nya pun about dari corporate, I'll be happy. Karena saya orangnya nggak terlalu bagaimana amat ya. Dan pada saat itu anak saya satu sudah kuliah di sekolah di Perth, akhirnya dia ke Sydney masuk New South Wales Uni juga, tapi waktu high schoolnya di Perth, bayarin dia punya boarding school, he went to one of the top private schools in Perth, buset deh mahalnya, ya kan, soalnya udah di Perth pakai dolar, terus private school, borders lagi. Luar biasa. Dan pada saat itu anak saya yang kedua, anak saya satu laki, satu perempuan, waktu itu sudah hampir mau ke Australia juga. Jadi ya itu ngitung-ngitung kocek ya, bisa nggak nih menyekolahkan anak. Nah jadi akhirnya saya memutuskan ya udah
Coba kita ke Prudential, apa sih katanya ada bisnis yang fantastik lah, ada franchise lah, ada ini, ada itunya. Nah, jadi teman-teman, the rest is history. Ya, Anda sudah tahu di mana saya menjalankannya. Sekarang ini kembali lagi puji Tuhan, tim saya juga besar, ya, cukup besar atau sangat besar. Nggak usah diceritain berapa besarnya, tetapi long in short, pendeknya itu adalah saya merasa bahwa kebebasan saya memilih menentukan masa depan saya, inilah yang sekarang saya jalani. Ya, saya jalani. Ada yang dari Sydney atau tahu Sydney? Boleh saya tahu? Ada yang familiar dengan Sydney? 1, 2, 3, oh banyak juga ya. Jadi tahun lalu, kalau Anda melihat dari real estate survey of the best suburbs to live in di Sydney, ya, itu ada top 2. Yang pertama adalah Lavender Bay, yang kedua adalah Milsons Point. Ya, itu yang paling 2 top suburbs di Sydney. Karena kenapa? Overlooking Opera House and Harbour Bridge. Ya bagus banget itu pemandangannya. Nah, jadi dari dulu waktu saya kerja di Australia, saya nggak cerita, saya pernah kerja di Australia selama 7 tahun sebelum kembali ke Indonesia. Saya selalu kalau naik kereta dari Wynyard to North Sydney, karena waktu itu saya punya office di North Sydney, selalu di sebelah kiri itu ada Lavender Bay. Ya, bagus banget. Lalu saya pada saat itu selalu nengok ke sebelah kiri setiap naik train, even sekarang juga masih begitu sih. Lihat gitu ya, wow, fantastic. Kalau satu hari saya bisa punya apartemen overlooking Lavender Bay, I'll be the happiest person in the world, gitu kan. Dan pada saat itu I was belum 30 years old, kerja sebagai, karena saya dari IT, jadi saya kerja sebagai programmer, senior programmer ya. Mana kebayang punya apartemen atau rumah yang menghadap ke Lavender Bay. Tapi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, ya karena itu dream dan saya memakai kebebasan saya untuk menentukan future saya, gitu kan? Akhirnya dream saya itu tercapai tahun lalu, 2 tahun yang lalu sebenarnya. Akhirnya saya berhasil membeli apartemen di Milsons Point overlooking Lavender Bay. Jadi waktu surveinya keluar, my daughter-in-law, menantu perempuan saya, kirim WhatsApp and wow, mom, great, you have chosen the best location. Saya bilang apa nih, dia ngomong apa? Begitu saya klik, oh keluar tuh survei dari domain ya, di sana domain real estate, bahwa top 2 real estate-nya itu adalah Lavender Bay dan Milsons Point. Dan jadi apartemen saya di Milsons Point, view-nya itu pemandangannya adalah Lavender Bay. Wow, luar biasa ya. Tapi itu teman-teman adalah saya pikir karena saya pada suatu saat in my life, saya duduk memikirkan apa sih yang saya mau. Ya, keluar dari semua hektik, kejar-kejaran, kasih omset kepada bos supaya kita bisa dapat bonus, tapi duduk mikir apa sih yang saya mau, bagaimana sih saya mau menjalankan my post retirement period, ya, lalu melihat peluang bisnis yang ada, yang tadi udah di-sharing dengan teman-teman kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya saya punya life itu tidak fantastic, ya. Hanya saya merasa sebagai orang yang berani mengambil keputusan. Saya rasa itu salah satu, kalau saya boleh menyombongkan diri sendiri, saya adalah berani mengambil keputusan. Ya, nah jadi kalau sekarang di Sydney orang-orang tanya, oh lu kalau ke Sydney tinggal sama anak lu? Enggak. I stay on the north side karena orang tahu semua kalau north itu paling oke. Kalau di Sydney semua yang pas Harbour Bridge itu is the best suburbs ya. Yang satu anak saya tinggal di eastern suburbs karena suka ngumpul sama orang-orang Indonesia ya, itu kan New South Wales Uni di situ ya, di eastern suburb. Yang satu lagi mau deket mamanya, mertuanya, jadi tinggalnya di western suburb. Jadi saya di tengah-tengah antara anak laki saya dan anak perempuan saya, satu di west, satu di east, saya di north.
Ya, jadi saya bilang saya nggak tinggal sama anak saya, dia tinggal sendiri, saya juga tinggal sendiri, gitu kan. Nah kembali lagi, kenapa bisa saya lakukan itu, yaitu karena satu keputusan, kedua nggak tiga, satu keputusan yang saya ambil pada saat tahun 1999 menggambarkan apa yang saya ingin, lifestyle semacam apa yang saya inginkan setelah saya retire atau pensiun. Ya teman-teman, puji Tuhan hari ini saya happy ya, because I work because I want to. Hari ini termasuk working loh ya, but I'm happy karena ini sesuatu yang saya sangat passionate, sharing. Jadi saya nggak merasa saya bekerja, bukan karena I have to work. Jadi saya ingin menutup poin ini dengan mengatakan bahwa setiap Bapak Ibu yang ada di ruangan ini juga mempunyai kebebasan untuk memilih. Setiap orang. Hanya but you must execute that freedom. Kebebasan itu yang Anda punya, Anda harus eksekusi. Kalau tidak, ya future Anda akan sama dengan yang Anda jalani dari hari ke hari, yang mengusaha terus berusaha sampai suatu titik mungkin udah mau nggak bisa lagi usaha, then what? Yang bekerja terus bekerja, mengejar whatever you kejar, pas 55 it hit you, lalu you mengatakan wow, and then what? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberi kebebasan untuk memilih, tapi pakailah your willpower untuk execute your freedom to choose. Ya, mau apa yang you bisa execute pada malam hari ini? Kita sudah dengar, dan saya akan kembalikan ke MC yang akan kembali mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana mengeksekusi your freedom to choose your future. Terima kasih, selamat malam.